Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Prasetyo, NIM 4112111092 dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Mercubuana Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang aspek hukum dalam pembangunan, khususnya tentang manajemen klaim proyek, arbitrase, dan etika serta kompetensi seorang engineer. Oke, di sini kita akan membahas di sini tadi ya teman-teman sudah saya sebutkan pembahasannya itu tentang manajemen klaim proyek. Manajemen klaim proyek penting untuk menyelesaikan situasi tak terduga yang terjadi selama proyek dan menghindari kerugian. Ini yang akan kita bahas ini meliputi tentang proses penanganannya, yang kedua jenis klaim, yang ketiga faktor penyebab, dan yang terakhir adalah metode penyelesaiannya. Untuk yang kedua di sini ada arbitrase, yang dimana kita akan membahas tentang jenis-jenis arbitrase, syarat menjadi arbitrase, dan yang terakhir adalah prosedur arbitrase. Untuk poin yang ketiga di sini ada etika dan kompetensi engineer, yang dimana kita akan membahas tentang apa itu kode etik dan kode etik profesi dan tanggung jawab seorang profesional, seorang engineer. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas tentang manajemen klaim. Tujuan dari manajemen klaim adalah untuk menyelesaikan situasi tak terduga yang muncul selama proyek, tetapi tidak tercakup dalam manajemen perubahan seperti perubahan desain, penambahan pekerjaan, dan keterlambatan yang disebabkan oleh faktor eksternal. Untuk yang kedua di sini manajemen klaim juga penting untuk mengidentifikasi kinerja yang salah, mengklaim perbaikan, dan menjaga kelancaran proyek. Melalui manajemen klaim, semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya di sini kita akan bahas jenis-jenis klaim. Jenis-jenis klaim ini yang saya ambil itu ada dua ya teman-teman, menurut klaim Tela dan Saleh dan menurut klaim Berry HL. Di sini kita akan bahas dulu menurut klaim Tela dan Saleh tahun 2007, yang dimana mereka membagi klaim menjadi 4 jenis nih teman-teman. Yang pertama itu ada tambahan biaya dan waktu, yang kedua biaya tak langsung, yang ketiga tambahan waktu tanpa tambahan biaya, dan yang terakhir ada kompensasi lain. Terus selanjutnya menurut klaim Berry HL tahun 1990, yang dimana beliau juga mengkategorikan menjadi 4 nih teman-teman. Yang pertama itu kerugian akibat perubahan kontrak, yang kedua ada tambahan elemen nilai kontrak, yang ketiga perubahan kerja, dan yang keempat terakhir itu ada penangguhan proyek. Selanjutnya di sini kita teman-teman ya, biar kelihatan. Di sini kita akan membahas tentang
faktor-faktor klaim. Ada 3 nih teman-teman, faktor-faktor klaim. Yang pertama itu ada ketidakpastian. Setiap proyek konstruksi memiliki faktor ketidakpastian seperti perubahan kondisi tanah, keterlambatan pengiriman material, dan cuaca yang tidak menentu. Jadi di setiap proyek sudah pasti ya teman-teman ya, ada beberapa faktor kendala lah seperti yang disebutkan tadi itu, kondisi tanahnya seperti apa, terus pengiriman material yang memang benar-benar yang harusnya terjadwal tapi ternyata ada kendala, penuh ataupun lagi berbondong-bondong nih teman-teman, jadi agak lama pengiriman material ya. Dan juga yang terakhir itu cuaca ya, memang kalau untuk di akhir-akhir tahun, untuk mendekati akhir tahun, kadang tuh cuaca tidak menentu, kadang panas yang memang hujan. Apalagi yang paling tidak enak tuh untuk dunia project itu adalah hujan seharian. Nah, itu sangat mengganggu untuk pekerja-pekerja proyek yang berada di area outdoor. Mungkin kalau yang area indoor tidak akan terganggu seperti kayak pekerjaan pemasangan batu bata gitu kan, aci atau aspal, mungkin itu tidak bakal terganggu. Nah, yang terganggu itu yang bakal di luar-luar, di outdoor seperti pekerjaan jalan, taman, jembatan, dan lain-lain gitu teman-teman. Yang kedua di sini ada masalah kontrak. Kontrak konstruksi seringkali tidak jelas atau tidak lengkap sehingga menimbulkan ambiguitas dan interpretasi yang berbeda. Untuk yang ketiga di sini ada perilaku opportunities. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek seperti pemilik nih atau owner dan kontraktor mungkin melakukan tindak opportunities untuk menguntungkan diri sendiri. Ya, itu balik lagi sih teman-teman ke owner dan kontraktor. Bagaimana mereka mengolah dana mereka yang punya sehingga dapat menghasilkan atau menguntungkan sebuah proyek itu sendiri. Oke, untuk yang selanjutnya di sini kita akan bahas poin kedua, yaitu tentang arbitrase. Arbitrase, apa sih arbitrase itu teman-teman? Ya tadi sih sebenarnya ada. Arbitrase itu masuk ke dalam kategori manajemen klaim proyek, yang dimana yang kita ketahui arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Sengketa diserahkan kepada pihak ketiga yang netral atau arbiter yang ditunjuk bersama oleh pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka. Untuk selanjutnya di sini kita akan bahas tentang jenis-jenis arbitrase. Di sini ada 2 jenis arbitrase teman-teman yang saya pilih. Di sini ada arbitrase ad hoc, yang dimana arbitrase ad hoc dibentuk khusus untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Arbiter dipilih oleh kedua pihak yang bersengketa. Untuk yang kedua itu ada arbitrase institusional. Arbitrase institusional diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Permanen. Badan arbitrase ini memiliki peraturan dan prosedur yang baku dalam menangani sengketa. Oke, untuk nextnya kita akan bahas tentang prosedur arbitrase. Di sini poin pertama itu ada pendaftaran. Pihak yang ingin mengajukan arbitrase harus mendaftarkan permohonan arbitrase kepada badan arbitrase yang mereka pilih. Untuk yang kedua, isi permohonan arbitrase. Yang kedua di sini adalah ketika melakukan pendaftaran kita harus mengisi
informasi lengkap tentang sengketa yang terjadi, seperti fakta, dalil, dan tuntutan yang akan kita tuntut itu seperti apa, teman-teman. Untuk poin yang ketiga di sini dokumen, pihak yang mengajukan arbitrase harus menyertakan dokumen-dokumen yang mendukung permohonannya, seperti kontrak, surat, dan lain sebagainya. Untuk yang keempat ada penunjuk arbiter. Pihak yang bersengketa harus setuju bersama untuk penunjuk arbiter. Jika tidak ada kesepakatan, badan arbitrase dapat menunjuk arbiter secara langsung. Poin yang kelima ada biaya pendaftarannya, teman-teman. Terus untuk selanjutnya di sini ada pemeriksaan permohonan. Jadi setelah semuanya selesai dan pembayaran dilakukan, permohonan akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan tersebut memenuhi syarat untuk dilanjutkan, teman-teman. Untuk poin yang ketujuh, penyampaian permohonan arbitrase. Untuk setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya dilakukan penyampaian permohonan nih. Jadi permohonan arbitrase ini dapat disampaikan kepada pihak yang dituntut untuk memberikan kesempatan menanggapi permasalahan yang dituntut oleh pihak penuntut, gitu teman-teman. Untuk yang poin ke-8, jawaban tertulis. Termohon harus memberikan jawaban tertulis atas permohonan arbitrase yang diajukan oleh pemohon. Untuk poin yang ke-9 di sini ada tuntutan balik. Permohonan dapat mengajukan tuntutan balik terhadap permohonan atas sengketa yang sama. Oke, untuk yang terakhir nih teman-teman, kita akan membahas poin yang ketiga nih teman-teman, yaitu tentang etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang etika. Etika merupakan prinsip moral yang menjadi dasar perilaku profesional. Untuk kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang engineer untuk menjalankan tugasnya dengan profesional. Nah, untuk profesional sendiri di sini itu mencakup etika, kompetensi, dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan bahas tentang tanggung jawab seorang yang profesional. Untuk yang pertama di sini ada kualitas. Untuk mencapai kualitas yang tinggi dan efektivitas yang baik dalam proses maupun produk hasil kerja profesional. Di sini seseorang yang sudah profesional yang lebih tinggi levelnya akan ditantang tentang suatu kualitasnya. Sudah sampai mana sih kualitas mereka ini yang levelnya memang sudah di atas kita lah gitu, diibaratkan teman-teman ya. Untuk yang kedua di sini kompetensi. Sebagai seseorang yang profesional, kita perlu dan wajib yang namanya mengembangkan kompetensi, karena sekarang ini perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi itu sangat berkembang pesat, teman-teman. Jadi jika kita tidak mengikuti perkembangan teknologi dan pengetahuan itu seperti apa, kita yang pasti bakal ketinggalan jauh dan tidak disebut sebagai seseorang yang profesional. Untuk yang ketiga di sini ada hukum yang kita ketahui dan menghormati hukum yang berhubungan dengan pekerjaan profesional. Ya, jadi yang teman-teman ketahui ya, di setiap negara pasti mempunyai hukumnya masing-masing itu seperti apa. Itu teman-teman. Jadi kita hanya perlu mengetahui dan menghormati hukum yang berlaku di setiap
negara, teman-teman. Untuk yang terakhir di sini ada perjanjian. Menghormati perjanjian, persetujuan, dan menunjukkan tanggung jawab. Nah, yang terakhir itu ada tanggung jawab, teman-teman. Jadi sebagai seseorang yang profesional harus wajib bertanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan kepada kita, teman-teman. Itu sangat penting sekali yang namanya tanggung jawab sebagai seorang profesional. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.